Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan sehat dan juga tubuh kita bugar, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dalam menghidupkan bulan suci Ramadan, baik itu dengan amalan-amalan yang fardu maupun amalan-amalan yang sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Malam hari ini kita akan membaca salah satu dari karya tulis saya. Saya beri judul Memahami Hakikat Hidup. Tentu di sini kita akan hidup itu saat sekarang kita hidup di dunia. Ya, esok hari kita akan, esok maksudnya yang akan datang ya, kita akan hidup di alam kubur. Setelah itu kita akan hidup di padang mahsyar ya. Setelah itu mudah-mudahan kita akan hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bagi orang-orang yang jahat atau orang-orang kafir, mereka akan hidup di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentu kita akan berbicara tentang kehidupan kita di dunia. Ya, hidup di dunia itu dikatakan mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ibarat dunia ini adalah kebun bagi menanam sesuatu untuk bekal hidup di akhirat nanti. Kalau kita senang berbuat baik di dunia, maka sama halnya kita telah menanam sesuatu kebaikan yang akan kita ambil, kita jadikan bekal kalau kita akan hidup di akhirat nanti. Itu yang dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini tiada lain adalah apa? Ladang ya, sumber ladang bagi kehidupan akhirat nanti. Itulah, jadi ada perlu juga kalau kita akan berbicara tentang masalah kehidupan kita. Silakan akhina Ilmi ya, Muhammad Ilmi ya. Nah, ini santri senior Muhammad Ilmi dari mana ini? Kalimantan Selatan ya. Ini dari keluarga Banjar ya berarti ya. Oh, etnis Banjar. Ya, mudah-mudahan ini keluarga Banjar ya, dan semua yang kawan-kawan kita di Banjarmasin atau sekitarnya malam hari ini juga diberi keberkahan ya. Alhamdulillah, salah satu dari putra Banjarmasin yang akan ikut baca sekarang ini ya. Silakan ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Memahami hakikat kehidupan, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Terkadang untuk dapat memaknai dan memahami suatu kehidupan itu harus banyak membaca kisah para nabi dan orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman dahulu. Karena kisah-kisah yang baik itu seringkali dapat membangunkan jiwa yang tertidur dan terlena. Ya, kalau kita kepingin tahu kehidupan sebenarnya gimana sih menata hidup. Menata hidup itu macam-macam ya. Mulai menata maisha, ya, menata hati, menata ibadah gitu ya. Nah, ini hendaklah kita ini sering membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat, para aulia, begitu ya, orang-orang soleh, maka akan itu menggugah jiwa katanya, bisa menggugah jiwa. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata di dalam Al-Qur'an, nahnu yaitu kami Allah, naqussu 'alaika, bercerita kepadamu ahsanal qasas, dengan cerita-cerita yang baik. Ya, untuk apa? Untuk tarbiyatun nafs, untuk mentarbiyah, mendidik jiwa. Nah, ini kalau orang suka baca
hikayat-hikayat yang baik, ya dah. Nah, sejarah-sejarah para ulama, ya khususnya para aulia, khususnya para ambia, kemudian para aulia, para ulama, ya ini akan tergugah kita. Oh, dulu begitu, ya. Oh, ternyata akhlaknya begitu. Oh, begini. Ini kalau kita berkiblat kepada kisah-kisah yang baik, namanya kisah-kisah teladan. Lanjut. Kebanyakan orang memahami dan mengartikan suatu makna kehidupan itu hanyalah secara lahiriah semata. Padahal seringkali Allah memberikan definisi yang lain karena adanya rahasia di balik penciptaan dan ketentuan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Ya, orang kadang-kadang melihat kehidupan itu normatif, kata orang sekarang itu. Hidup cari uang, dapat uang untuk beli makanan, ditanya untuk makan, untuk apa makan? Makan untuk hidup. Artinya ada pertanyaan sekarang ini, orang itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, itu berputar. Ini normatif ini namanya. Tidak, normatif. Saya kata normatif itu ya cuman seperti catatan hidup aja, nggak ada mana-mana yang lain gitu. Itu baru pertanyaan ini, pertanyaan yang normatif ini. Apa itu? Dulu mana ayam dengan telur? Atau dulu mana telur dengan ayam? Puter itu aja gitu. Namanya pertanyaan normatif itu, nggak ada kembangannya. Semestinya ada begitu, semestinya. Orang kalau kepingin tahu ayam dan telur gitu, ayam itu misalnya yang paling enak dimasak apa? Wah, kreativitas. Mungkin dari ayam itu bisa menjadi 100 menu yang enak rasanya. Nah, ini kreatif ini. Ini mengerti makna hidup. Tapi kalau orang yang hanya memperdebatkan dulu mana ayam atau telur, atau telur dulu mana, telur dulu atau ayam dulu. Kalau normatif jawaban saya, coba Ustadz yang tanya, sampean yang tanya, coba gimana? Coba. Duluan mana ayam apa telur? Dulu ayam, dibalik sekarang. Duluan telur apa ayam? Dulu telur, karena nyebutnya lebih dulu. Nah, ini kan normatif namanya. Ya dah, mestinya ada begitu. Kalau orang kreatif kan gitu. Kalau kita punya telur ayam maksudnya dipergunakan untuk apa? Oh, untuk kue ini, oh untuk masakan ini, oh untuk dan segala macam. Itulah kehidupan, mana kehidupan yang dimaksud. Ada rahasia di balik kehidupan itu. Begitu ya. Nah, pada kisah-kisah yang tertera pada kehidupan para nabi, para ulama-ulama terkemuka, para aulia, ya khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada nilai-nilai yang bisa diambil di sana untuk pelaksanaan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ya, lanjut. Contohnya, suatu saat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dulu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya 6 perkara. Beliau alaihissalam menduga bahwa 6 perkara itu menjadi milik beliau sepenuhnya. Dan perkara yang ketujuh, Nabi Musa alaihissalam tidak menyukainya. Lanjut. Ya, ini cerita tentang Nabi Musa ya. Kita akan sedikit ya, apa sih Nabi Musa alaihissalam mempunyai hikayat, yaitu hikayat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Lanjutkan. Beliau alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Ini pertanyaan ya. Lanjut. Allah menjawab, orang yang selalu mengingat Allah dan tidak pernah lupa. Nah, itu yang paling bertakwa adalah yang selalu mengingat Allah dan tidak pernah lupa. Itu yang paling bertakwa. Cara mengingat macam-macam. Ingat dengan ingatan, dengan otak, dengan ya dengan otaknya, dengan akalnya, atau ingat dengan perilakunya. Ya, ada macam-macam orang ingat kepada Allah itu ya. Atau dengan hatinya juga begitu. Yang penting orang paling ingat kepada Allah itu yang paling bertakwa. Lanjut. Siapakah hambamu yang paling banyak mendapat petunjuk? Orang yang mengikuti petunjuk. Iya, orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuk itu aturan. Ya, aturan. Kalau kita di pesantren ini kan ada aturan juga. Boleh ini, tidak boleh ini. Boleh ini, tidak boleh ini. Boleh ini, tidak boleh ini. Kan gitu. Itu orang yang paling dapat petunjuk adalah yang melaksanakan aturan. Nah itu. Terbanyak dia bisa taat pada aturan. Itulah orang yang dapat petunjuk. Kalau dalam pesantren ya petunjuk dalam pesantren. Kalau dalam keislaman adalah petunjuk dalam keislaman. Begitu. Lanjut. Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, siapakah hambamu yang paling adil?
Orang yang memberikan hukuman, penilaian kepada orang lain sebagaimana ia menilai diri sendiri. Subhanallah, ya dah. Pandai menilai diri sendiri itu berarti menjadi adil terhadap orang lain. Kalau kita tidak pandai menilai diri sendiri, maka kepada orang lain akan dolim kita ini. Ya, tapi kalau orang itu pandai menilai diri sendiri, ya saya juga misalnya banyak kesalahan. Itu punya kesalahan, benar punya kesalahan menurut syariat begini-begini, tapi barangkali dia sudah bertobat, barangkali begini. Begitu itu ya. Itu kalau dalam artian tidak melawan syariat. Tapi di sini kalau ada kemungkaran yang jelas-jelasan melawan syariat, itu tidak bisa dipergunakan ini kaidah ini, tidak bisa. Ya dah. Karena al-Islam yahkum bil-dhawahir. Islam itu menghukumi yang zahir. Misalnya di kampung kita itu ya, ada orang jualan miras kan gitu kan, tidak bisa. Saya adil pun tidak adil, tidak bisa gitu. Itu adalah kemungkaran ya. Harus ditutup, misalnya harus ditutup. Tapi habis itu menilai penjualnya ini bagaimana. Lah ini yang harus kita nilai. Wah, jangan-jangan dia ini sudah bertobat. Setelah ditutup selesai. Itu adalah pekerjaan syariat, nahi mungkar. Kemudian tinggal pelakunya bagaimana? Oh, zahirnya dia sudah pergi ke masjid, dulu tidak pernah pakai sarung, dia sekarang pakai sarung, pakai baju muslim, ya ada. Oh, berarti dia sudah tobat. Begitu. Nah, ini menilai diri. Saya pun demikian. Saya ini banyak salah gitu ya. Menilai salah, jadi saya banyak bertobat kepada Allah SWT. Itu adil gitu loh. Itu namanya keadilan. Siapa orang yang paling adil? Yang seperti itu, menghukumi suatu permasalahan dinisbatkan pada diri sendiri yang banyak salah juga gitu. Jadi tidak sembarangan, gitu maksudnya. Lanjut. Siapakah hambamu yang paling alim? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjawab, orang yang tidak pernah kenyang dengan ilmu sampai seluruh ilmu manusia menjadi miliknya. Subhanallah, tidak pernah kenyang dengan ilmu ya, tidak pernah kenyang dengan belajar, tidak malas belajar ya. Begitu. Ya kalaupun tidak bisa belajar dalam kelas misalnya membaca, tapi kalau orang belum dasarnya tidak kuat kemudian membaca sendiri, itu ya naudzubillah ya dah. Kata apa namanya peribahasa Arab, mangkana syekhu kitabu khota'u aktsar min shawabu, katanya begitu. Atau wakana syaiton syekhu gitu ya. Kayak artinya siapa orang yang gurunya itu adalah tulisan-tulisan saja tanpa punya guru, tak punya sanad muttasil, maka dia kalau dalam berilmu itu khota'u aktsar min shawabu, katanya. Ini bahasa-bahasa Mekah ini ya. Khota'u, kesalahannya itu aktsar, lebih banyak, min shawabu, daripada kebenarannya di dalam beristihad, karena gurunya cuma tulisan saja ya, maka perlu guru langsung, itu perlu. Tapi kalau orang itu sudah baik, sudah bagus, dasarnya sudah kuat, maka membaca itu bagus. Kita bisa milah-milah dalam membaca. Oh, ini pembacaan yang salah, ini bacaan yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini menurut syariat begini, ini melawan syariat. Itu kalau orang sudah tahu, maka tetap dituntut untuk banyak baca. Iqra, nah, ini Nabi katakan iqra, bacalah, kan gitu kan, baca, suruh baca. Jadi membaca ini adalah tuntutan agama ya dah. Maka dikatakan apa? Siapakah orang yang paling alim? Adalah orang yang tidak puas dengan ilmu ya dah. Maksudnya ilmunya siapa saja akan diambil. Ilmunya siapa saja itu tentu yang baik-baik. Apa saja ilmu itu? Apakah nahwu ilmu? Ya nahwu ilmu ya dah. Apakah fikih itu ilmu? Ya fikih ilmu ya dah. Apakah akidah itu ilmu? Ya akidah ilmu. Pertanyaannya lagi gitu. Apakah memasak? Nah, ini ibu-ibu ini, bagi ibu-ibu ya, mungkin ada yang melihat di sana ya, yang menyaksikan. Apakah memasak itu perlu ilmu? Iya. Kalau tidak punya ilmu gosong terus. Kasihan suaminya, kasihan anak-anaknya kalau nggak bisa masak, ada ilmunya. Apakah menyalakan api kompor ada ilmunya? Iya, ada ilmunya itu ya, ada. Caranya begini. Wah, kalau terlalu kencang bisa meledak gitu misalnya. Ini ada ilmu semuanya. Apakah perlu dipelajari? Perlu, semuanya itu perlu dipelajari oleh kita semua. Semakin orang ini merasa kurang, ya ilmunya kurang, dan belajar semua apa saja dari semua orang dipelajarinya, ini termasuk orang yang paling alim. Ya, ya. Itu hakikat ilmu. Begitu ya. Tapi kalau sekarang ini ya Ustaz, sekarang kalau tanya siapakah di dunia paling alim, tahu enggak sampean? Namanya Syekh Google namanya ya. Oh, Google itu semuanya ada itu, ilmu baik, ilmu jahat ya, ilmu kepolisian, ilmu pencurian itu pun ada di Google itu ya. Ini candaan orang sekarang gitu ya. Syekh paling alim adalah Syekh
Google. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya bukan itu, tapi orang yang paling alim adalah orang yang tidak merasa puas dengan belajar ilmu dari mana saja ya. Baik, lanjut. Siapakah hambamu yang paling mulia? Orang yang apabila diberi kuasa membalas maka dia memberikan maaf. Subhanallah. Siapakah hambamu yang paling mulia? Yaitu orang yang disakiti maksudnya. Orang disakiti, kuasa untuk membalas. Ya. Misalnya saudara ilmu ini menyakiti saya, misalnya saja ya. Merusakkan atau meminjam misalnya sandal saya akhirnya rusak. Ya. Loh, saya gurunya kan kuasa saya kan. Kamu sudah saya hukum kan kuasa saya. Tapi saya memaafkan. Ya sudahlah, tidak apa-apalah, saya maafkan. Itu termasuk orang yang paling mulia. Kuasa untuk melakukan sesuatu untuk membalas dendam, tapi tidak mau balas dendam dia ini. Dia memaafkan. Itu orang yang luar biasa, sangat mulia, luar biasa. Lanjut. Siapakah hambamu yang paling kaya? Orang yang selalu rela dengan pemberian. Orang yang selalu rela dengan pemberian paling kaya ya. Kaya di sini adalah kaya hati ya. Al-ghina ghinal qalb. Al-ghina ghinal qalb. Kaya itulah kaya hati, yaitu menerima pemberian. Maksudnya diberi berapa saja oleh Allah, rezeki diterima. Tidak banyak protes kepada Allah SWT. Ya Allah, aku ini kerja mulai pagi sampai malam, kok dapatnya cuma 1 juta. Ini kawan-kawanku kerja mulai pagi sampai siang saja dapatnya 5 juta. Gimana sih? Kok tidak adil Allah? Bukan begitu ya. Dikatakan dapat 1 juta, alhamdulillah. Hari ini dapat 1 juta. Aku yakin tetanggaku masih ada yang dapat 500. Kalau hari ini dapat 500, alhamdulillah. Aku yakin orang yang bekerja seperti aku ini masih ada yang dapat 100. Bahkan alhamdulillah, mungkin orang yang sama kerja seperti aku ini, uangnya sekarang dapatnya sama tapi hilang uangnya. Jadi aku bersyukur. Itu namanya orang kaya itu. Ya enggak? Tidak banyak memerlukan kepentingan-kepentingan lain. Pokoknya terima, sudah alhamdulillah. Ini namanya orang paling kaya. Ya enggak? Luar biasa. Lanjut. Siapakah hambamu yang paling fakir? Orang yang dimurkai. Subhanallah. Yang paling fakir, paling miskin adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Ya orang yang menentang syariat, walaupun dia uangnya miliaran, tapi kalau dia menentang syariat, sesungguhnya dia ini paling fakir. Ya, kenapa? Dia tidak bisa membeli akhirat dengan uangnya itu, tidak bisa membeli kesenangan akhirat, tidak bisa. Saya punya uang 1 miliar, saya beli pintu surga, tidak bisa. Dia pasti akan masuk neraka. Maka ini dikatakan paling fakir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, lanjut. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, yang disebut kekayaan bukanlah banyaknya harta. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia membuatnya kaya jiwanya dan memiliki ketakwaan dalam hati. Ketika Allah menghendaki keburukan atau kerugian kepada seorang hamba, maka dia menjadikan kefakirannya berada di antara kedua matanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di antara kedua matanya, maksudnya di sini itu arahnya kepada uang. Jadi matanya itu cuman yang dilihat cuman apa namanya? Duit ya. Money gitu. Duit, uang gitu. Jadi dalam hati, dalam matanya ini uang. Matanya apa namanya? Sampai hijau-hijau. Ya kalau melihat uang, itu aja. Urusannya mencari uang saja. Itu namanya fakir itu ya, rugi, jelas ya. Tapi kalau kaya tadi itu, dia diberi apa cukup, alhamdulillah, dia menikmati. Misalnya gini, misalnya ini ya, anggap seperti ini misalnya, oh ini air putih itu ya. Air putih ini kalau dikatakan nikmat, kita minum, alhamdulillah ya. Tapi kalau dibahas, apa minumannya cuma air putih, ya dah, menjadi miskin kita. Loh jadi apa? Loh minuman itu yang leks apa gitu, ini gitu kan. Tapi kalau bisa menerima, alhamdulillah masih bisa minum air putih, bersih lagi, ya dah, bersih, bagus. Coba orang-orang sebagian di Afrika ini, kalau mau cari air saja, wah airnya kotor, diminum bareng-bareng kadang-kadang. Ini kan susah juga. Jadi kadang-kadang air putih ini menjadi kenikmatan yang luar biasa tatkala dia menyadarinya. Itulah orang kaya. Jelas? Lanjut, masih ada? Baik. Tertarik dengan definisi orang yang paling kaya menurut petunjuk Allah, ternyata adalah mereka yang selalu rela dan menerima dengan ikhlas dengan pemberian dari Allah. Terserah diberi rezeki berapa,
entah banyak atau sedikit, ini tentunya setelah berusaha bekerja secara maksimal. Ya, usaha, ya. Usaha itu ya kita berusaha ikhtiar mencari pekerjaan dan segala macam, terus diberi oleh Allah SWT berapa, itu yang kita terima. Karena rezeki kita itu tidak bisa diambil oleh orang lain, dan rezeki orang lain tidak mungkin bisa kita rebut. Sudah dicatat masing-masing. Ya, sekarang ini saya misalnya dalam Ramadan, bulan Ramadan atau sebelum Ramadan kemarin ya, ada COVID-19, akhirnya lockdown gitu ya. Lockdown misalnya, tidak pergi kemana-mana. Sudah, saya ada di sini, yes, mengajar seperti yang sudah terjadi ini. Kalau misalnya Allah menghendaki, tiba-tiba ada orang gitu ya, Allah akan memberikan saya harta sebanyak 500 juta misalnya, saya tidak perlu keluar. Kalau memang misalnya esok gitu, misalnya esok itu sudah catatan di akhirat sini tanggal berapa Ramadan besok itu ya? Atau hari apa besok itu? Hari Senin ya, tanggal sekian Ramadan, Lutfi akan mendapatkan uang seberapa nih? 500 juta ya. Sudah, walaupun saya tidur, itu harta akan datang. Tak perlu nyari saya. Ya, lah usahanya apa ya? Usaha macam-macam. Ini termasuk usaha, mengajar ini usaha, ikhtiar kan begitu kan ya. Tapi rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Ya, itu keluarga saya tidak bisa ambil, tetangga saya nggak bisa ambil, ya dah. Semua orang nggak bisa ambil. Kalau Allah sudah akan memberikan sesuatu kepada seseorang, dalam bab ini contoh adalah saya tadi ya, akan dapat uang berapa, 500 miliar, maka dicegah apapun oleh siapapun tidak bisa tercegah, pasti akan sampai. Itu kalau memang ditakdirkan begitu. Ya dah. Demikian juga, kalaupun sekarang ini, waduh, saya nggak punya uang, saya mau keluar ada kerja, saya nekat kerja, sudah kerja apalah yang berat-berat, misalnya jadi tukang, jadi gini, ya. Dapat perjanjiannya misalnya 1 bulan berapa, atau 1 minggu berapa, 1 minggu 1 juta, sudah 1 minggu 1 juta dapat itu misalnya ya, misalnya dapat ya, dapat, belum tentu rezeki saya itu. Bisa-bisa dari tempat pertukangan saya pulang ke sini dirampok sama orang, terus dapat apa, saya kan dapat apa-apa, itu berarti apa? Belum rezeki namanya. Ini gambarannya begitu, jelas? Lanjut. Demikian juga definisi orang yang paling fakir itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah, baik dari kalangan pemilik harta yang melimpah ruah maupun orang-orang yang tidak berduit sama sekali. Jadi orang pelit, orang apa? Rugi itu kadang-kadang juga, atau fakir, orang miskin, kadang-kadang dia kaya, tapi kadang-kadang dia memang miskin, dua-duanya dia. Lanjut. Jika perilakunya selalu bertentangan dengan aturan syariat Allah, lantas Allah murka kepada mereka, maka itulah hakikatnya kelompok yang paling fakir di dunia maupun di akhirat. Ya, intinya orang yang paling fakir adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Masih ada? Sudah selesai. Baik, kita lanjutkan diskusi atau tanya jawab. Mari setadi, kalau ada pertanyaan yang sudah masuk, silakan. Alhamdulillah, Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Baik. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keselamatan jiwa dan raga Kiai, Amin. keluarga serta para santrinya. Amin. Afwan Kiai, izin bertanya terkait hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memberitahukan tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Rasulullah tertawa. Lalu ada yang berkata kepadanya, apakah yang membuatmu ketawa? Rasulullah SAW bersabda, aku tertawa karena Tuhan seluruh alam, yaitu Allah, tertawa. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang kami mau tanyakan, apakah kata tertawanya Allah itu harus ditakwil? Karena aswaja diharamkan untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, atau disamakan dengan sifat lainnya, sebagaimana Asy'ariyah yang juga menetapkan sifat sami, yaitu mendengar, basar, melihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal tersebut juga ada pada sifat-sifat makhluk. Untuk penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Ini urusan ketauhidan ya.
di dalam masalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat, ya, yang tidak jelas artinya. Kalau ayat-ayat yang muhkamat itu seperti ayat jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini namanya ayat-ayat muhkamat, ya. Tapi ada ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, yadhakullah, Allah tertawa, kan gitu kan ya. Ini ada hadis banyak sebenarnya demikian ini. Ada juga hadis yang menyatakan salah satu yadhakullahu ilaihim. Ada 3 orang, ada 3 kelompok yang Allah SWT itu tertawa kepadanya, kepada orang tersebut, orang golongan ini. Apa itu? Ar-rajulu idza qama minal laili yusalli, yaitu orang yang bangun malam kemudian sholat, maka Allah tertawa kepadanya. Ya. Juga wal qaumu idza shaffu salat idza shaffu lis salat, yaitu kaum tatkala merapatkan softnya di dalam sholat, maka tatkala menyusun ini Allah tertawa kepada mereka. Ya. Kemudian wal qaum idza shaffu lil qital, yaitu orang yang tatkala mau berangkat perang itu juga membentuk soft itu rapat gitu ya, seperti yang diajarkan. Jadi sholat itu kan sama dengan softnya orang perang gitu. Kalau sudah waktu itu, istilahnya di dalam hadis ini Allah tertawa, yadhakullah, Allah tertawa. Nah, menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, saya bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah ya, tidak bicara tentang yang lain. Itu ada dua kaidah namanya. Itu kaidah lit takwil atau bit takwil, boleh. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil itu boleh. Ya, dalil-dalilnya juga dari Al-Qur'an dan hadis banyak. Itu satu takwil. Kedua tafwid. Tafwid itu berserah semuanya kepada Allah SWT. Saya dulukan at-tafwid dulu. Kalau tafwid itu dikatakan yadhaku ad-dhahku alladzi yaliku bijamali atau bijalali. Yaitu ketawanya Allah yang pantas untuk Allah. Zatnya Allah tidak seperti kita, karena Allah tidak seperti kita. Terus apa? Tafwid pasrah. Ya sudah. Kalau akan menerjemahkan cukup wallahu a'lam bimuradi. Allah yang sangat mengetahui dengan maksudnya. Sudah nggak dibahas. Namanya tafwid, namanya tafwid itu berserah diri, ya selesai. Itu namanya tafwid. Tapi diperkenankan juga sebagian ulama mengatakan dengan takwil, ya. Seperti ayat-ayat misalnya wa'alamatni min ta'wilil ahadits, ya gitu kan ya. Itu masih banyak. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di dalam ayat-ayat itu banyak ini yang diambil oleh para ulama, bahwa terkadang ada ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat itu yang perlu ditakwili, dan ini termasuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Maka dikatakan yadhakullah, Allah tertawa itu maksudnya ridho, Allah yardho, Allah ridho. Ya, begitu. Kalau Allah itu murka kan tidak tertawa. Allah kan tidak tertawa kalau murka, ya tidak? Nah, begitu. Jadi kalimat yadhaku, yatabassamu, yadhaku itu ketawa, yatabassamu itu apa namanya? Senyum. Yafrahu, senang, ini semuanya adalah ridho, Allah ridho. Jadi maksudnya Allah sangat meridhoi orang yang tatkala bangun malam terus sholat. Allah juga sangat ridho tatkala ada panggilan sholat, kemudian masyarakat ini kumpul untuk menata tasfiyatus sufuf, softnya sholat. Ini Allah ridho. Demikian juga yang tatkala ada panggilan jihad, perang fisabilillah, maka orang-orang berbondong-bondong untuk membela agama Allah, mengikuti soft yang sudah diatur oleh komandannya, ini Allah ridho. Itu maksudnya. Jelas? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, jika seorang istri beramal tanpa sepengetahuan suami, apakah berdosa? Karena jika sang istri izin dengan suami untuk beramal, kadang dimarahi dan juga menimbulkan pertengkaran di kemudian hari dan selalu diungkit-ungkit. Syukron. Baik, ini suami istri ya. Makanya cari suami itu suami yang soleh, yang dermawan, ya dah. Kalian kalau nggak dermawan, ini para santri kalau pelit, hati-hati loh ya. Gak punya istri yang baik hati, repot nanti ya sama pelit-pelitnya ya. Jadi kalau jadi orang pertama jangan pelit, belajarlah dermawan. Insya Allah kalau kalian dermawan, nanti dapat istri yang dermawan juga, ya dah. Amin ya. Hei, yang belum menikah kan ya. Begini, ada dua pendapat ini ya. Pendapat yang mengatakan bahwa
istri itu apapun yang dikerjakan wajib izin suami. Gitu begitu. Khususnya di dalam bab ini, bab sedekah. Ya, nah, begitu ini. Jadi apapun kalau dia mau memberikan harus izin suami. Kalau dilarang sama suami, ya dia tidak memberikan. Itu berarti yang dosa bukan si istri, yang dosa suaminya, si pelit ini, si suami pelit ini dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat pertama. Karena dengan berpegang dalil, saya bacakan satu hadis ya. Istri Ka'ab bin Malik, Sayyidina Ka'ab bin Malik menyerahkan perhiasannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Ka'ab bin Malik punya istri, beliau menyerahkan, istrinya ini menyerahkan perhiasan untuk sedekah kepada Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, tidak dibenarkan seorang wanita bersedekah dari hatinya kecuali dengan izin suaminya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hei istri Ka'ab bin Malik gitu ya, apakah engkau sudah mendapat izin dari suamimu? Maka dijawab sudah. Kemudian Rasulullah SAW belum mantap dengan jawaban itu. Jadi kemudian beliau Nabi Muhammad mengutus seseorang sahabat untuk bertanya dan menemui Sayyidina Ka'ab bin Malik gitu. Apakah engkau merestui sedekah dari istrimu itu? Maka sang suami Sayyidina Ka'ab bin Malik mengatakan, ya benar. Jawab Sayyidina Ka'ab bin Malik, barulah Rasulullah menerimanya. Ya, kan baik kan itu, istrinya kan baik. Tapi ternyata Rasulullah suruh izin terlebih dahulu. Ini yang berpendapat bahwa istri apapun dikerjakan itu, khususnya dalam bab sedekah, harus seizin suaminya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dikatakan begini, kalau hartanya itu milik istri murni. Karena ada kan, pertama gini, kalau harta itu dari suaminya, misalnya saya punya istri, saya punya uang 5 juta, saya kasih ya, hei istriku ini ada uang 5 juta, itu berarti harta berasal dari saya kan ya. Maka dia kalau akan mensedekahkan misalnya untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk mertua saya, ibunya, dan itu dia harus izin pada saya karena harta itu berasal dari saya. Itu ya lebih terinci. Tapi kalau harta pribadinya, apa itu harta pribadinya? Misalnya dia ini punya tinggalan warisan dari orang tuanya berupa cincin atau permata, perhiasan, dia jual. Kan saya tidak ikut-ikut. Dia dapat warisan dari keluarganya. Sebut saja ada uang 10 juta. Maka seperti ini dia berhak untuk tasarruf, untuk menyedekahkan tanpa setahu saya. Ya, jadi terikat. Itu pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat. Pendapat A harus izin suami. Pendapat B terinci. Kalau harta berasal dari suaminya tetap wajib izin. Tapi kalau harta itu milik pribadinya, atau mungkin sekarang ada wanita karir itu ya, bekerja sendiri, dapat penghasilan sendiri, kan ada begitu ya. Entah itu bekerja itu rumah tangga atau home industry, jualan online, kan dapat itu. Maka hasil dari itu yang murni dari pekerjaan istri, dia tidak perlu untuk izin suaminya kalau untuk kebaikan. Begitu. Ya. Jelas? Jelas ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Kiai mau tanya, kalau ada orang tua kafir mempunyai anak muslim, jika salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, ya, apakah si anak juga mendapat harta warisan seperti pembagian faraid? Terima kasih. Baik. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain ya, yang saya tahu mazhab Syafi'i itu menggunakan hadis, ini hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yarisul muslim al kafiro, wa la yarithul kafiro al muslima, wa la yarithul kafiru al muslima, la yarithul muslimu al kafiro, wa la yarithul kafiru al muslima. Orang muslim itu tidak boleh menerima warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga tidak boleh menerima warisan dari orang muslim. Entah yang kafir itu bapaknya, atau yang kafir anaknya, atau yang muslim bapaknya, yang kafir anaknya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya kalau ada dua orang antara penerima warisan ya, yang satu muslim satu kafir, maka putus. Tidak bisa. Gimana misalnya ada seorang anaknya orang kaya ya, wah uangnya itu triliunan, tapi kafir bapaknya.
Sedangkan anaknya ini begitu masuk Islam dikejar-kejar ya, wah jadi lari, akhirnya jadi orang yang miskin lah gitu ya. Maka tetap si anak tidak boleh menerima hartanya ayahnya karena ayahnya kafir. Si anak tetap wajib menghormati tapi tidak boleh menerima hartanya si bapak dalam dunia warisan, begitu. Atau sebaliknya, misalnya saja ada orang hidup tua dan punya anak, dan anaknya ini muslim, ayahnya atau ibunya muslim ya, sudah sampai tua, akhirnya anaknya itu menikah. Setelah menikah ternyata kafir, dia murtad lah gitu ya, murtad jadi kafir gitu. Ya sudah kafir dia, ternyata anaknya berhasil jadi konglomerat. Bagaimana tiba-tiba anaknya kecelakaan mati anaknya? Ya, maka si ibu atau si bapak yang muslim itu tetap tidak berhak mendapatkan warisan dari si kafir. Ya, karena harta kafir itu tidak barokah, tidak ada nilainya apapun di akhirat nanti, akan menjadi beban bagi orang Islam yang menerimanya, begitu. Jelas ya? Jelas, ya. Itulah ajaran perbedaan antara muslim dan kafir sudah jelas dalam bab waris, nggak ada kaitannya sama sekali. Ya ada urusan menghormati, karena si anak muslim, si orang tua, ayah atau ibu kafir, kewajiban menghormati sebagai manusia itu kewajiban. Tapi untuk taat diajak kafir tidak boleh, menerima harta warisan si kafir juga tidak boleh. Itu aturan syariat. Jelas ya? Jelas, ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari kota Pasuruan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai mau tanya, apa hukum uang yang dihasilkan dari jeripayah bekerja di sebuah bank? Apakah juga termasuk haram sebab uang di bank tercampur dengan riba? Terima kasih. Ini dikatakan dunia perbankan itu amatul balwa namanya. Istilahnya amatul balwa, apa itu? Bala yang menyeluruh ini ya. Bahkan bukan sekedar di Indonesia saja, ini seluruh dunia ini ya. Bahkan seluruh dunia Islam pun ini sudah banyak orang-orangnya yang terlibat bank. Dan di bank itu ada riba di sana ya. Ada juga tapi bank-bank yang apa? Syariat ya, bank syar'i ya. Bank syariat, bank, kalau di Indonesia ada bank syariat, ada bank muamalat, seperti itu ya. Nah, ini kita akan membahas dulu bank konvensional, yaitu bank yang menganut kaidah umum ini, yang ada ribanya itu, yang ada bunga-bunga bank itu, begitu ya. Bunga bank itu haram, sudah jelas bunga bank haram. Terus bagaimana ada orang yang bekerja di situ? Ini jadi perdebatan para ulama. Jadi perdebatan para ulama. Pertama, kalau saran gitu ya, saran saya begini, orang yang bekerja di bank sekarang ini, misalnya ini saudara Ilmi ini misalnya pekerja bank, saya minta saran sama saya begini, saya bilang, kalau sekarang kamu sudah berapa tahun, jawabannya berapa tahun kamu bekerja di bank? 5 tahun misalnya 5 tahun misalnya, saya bilang gini ya, esok kamu gak usah keluar dulu dari pekerjaanmu, kamu punya anak istri harus kamu hidupi kan, begitu ya, tapi cari pekerjaan lain, batu loncatan. Jadi bank itu sebagai batu loncatan saja. Misalnya kamu kerja apa, kamu punya keahlian bengkel, punya, kalau punya gini, kemarin kamu sudah di bank, kamu coba melamar ya pada pemilik bengkel, Pak saya punya keahlian begini gitu. Nah kalau kamu sudah diterima di bengkel itu sesuai dengan kemampuanmu, barulah keluar dari dunia perbankan, itu selamat insya Allah ya. Lah terus bagaimana yang sudah terlanjur? Ya itu memang tempat khilafiyah bainal ulama zaman sekarang. Kenapa di bank juga kata sebagian orang itu nggak semuanya murni riba, enggak begitu. Ada juga bahkan ini orang berangkat haji itu harus lewat bank. Kalau tidak lewat bank nggak bisa berangkat haji. Ya juga memang ya. Ada orang bertanya ini, saya ini sudah terlanjur kerja di bank, terus saya ada ustadz yang mengatakan sebaiknya tidak kerja di bank. Terus saya tanya, gimana Pak Ustadz kalau saya kerja di bank bagian haji katanya? Ya bagaimana lagi dia begitu ya. Ya sudahlah begitu. Jadi problem memang repot sekali ini. Cuman kalau saran dari saya, saran ini ya, kan kita hidup itu cuma sekali di dunia, carilah yang aman. Tasawufnya bagaimana, zuhudnya bagaimana, waroknya kemarin dibahas, bagaimana warok itu kehati-hatian. Ini ada orang yang lebih hati-hati, maka dia tidak akan kerja di bank, kan begitu ya. Itu sikap saya ya.
Kalau hukum, waduh banyak ini pendapat-pendapat banyak. Saya tidak mengutarakan di sini. Jelas? Jelas. Tapi saya berharap kalau misalnya ini saudara saya yang bertanya dari mana tadi? Pasuruan. Andai kata saudara ini memang pekerja bank, saya sarankan ayo cari pekerjaan yang lain yang lebih aman. Ya dah. Bisa bengkel, bisa membuka laundry misalnya, apa saja sekarang ya, bisa jual makanan. Ini sudah jelas itu loh ya. Halalnya sudah jelas. Kemarin kan dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ini dunia perbankan. Di antara keduanya dari halal dan haram adalah dunia perbankan. Kan gitu ya. Banyak sana syubhat-syubhat ya itu. Kalau saya lebih baik mengajak ayo cari yang pekerjaan yang benar-benar jelas halalnya. Bagi saya begini ya. Misalnya saudara ilmi ini mau bekerja. Saudara punya uang sebut saja 100.000 ya, saudara beli tempe mentah 100.000, dapat 1 kotak misalnya ya, maka saudara cari beli minyak ya, beli tepung misalnya, akhirnya tempenya tersebut digoreng jadi tepung tempe itu ya, tempe tepung sudah ya. Nah, kalau dihitung-hitung waktu mentah dibagi-bagi, misalnya setelah dibagi-bagi satu itu jatuhnya Rp1.000 misalnya. Ya, Rp1.000, berarti jadi 100 kan? 100 jadi kan uangnya 100.000 ya. Maka ambillah keuntungan, jual 1.500. Jual berapa? 1.500. Maka Anda akan selesai tuntas mendapatkan uang 150.000. Itulah keuntungan Anda yang sangat barokah. Itu jauh lebih jelas ya, dah barokah. Ada barangnya, ada ini dikerjakan, dijual, barokah. Ini yang paling penting dan aman dari masalah syubhat. Jelas? Jelas ya. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Afan Kiai mau tanya, kenapa memakai parfum di siang hari pada bulan Ramadan makruh? Jazakumullah khair. Baik. Pendapat yang memakruhkan tidak semua ulama dan tidak semua mazhab, ya dah. Yang memakruhkan antara lain di antara mazhab Asy-Syafi'iyah itu ada yang memakruhkan ya, menggunakan parfum. Kenapa kok makruh? Gini, makruhnya pun ada catatan itu ya. Itu kalau parfumnya menyengat sampai kalau kita bernafas itu baunya itu sampai ke dimag itu otak, kan ada kan? Seperti ini loh, bau menyengat itu kan ada dua. Bau menyengat yang bau seperti sampah menyengat sampai kita ini mau muntah, itu namanya bau menyengat ya. Kalau buah-buahan baru menyengat itu seperti durian gitu kan. Durian itu kan ada orang nggak suka, akhirnya bau durian menyengat, dia pingin muntah lah gitu, namanya menyengat. Demikian juga parfum yang ada bau menyengat begitu, ini jelas makruh dipergunakan di siang hari. Karena apa? Masuk ke dimag itu ke otak, akal, ke otak. Ini makruh ya, itu yang jelas ya, sudah jelas ya. Demikian juga kalau kita mencium sesuatu yang itu menyengat, itu makruh, nggak sampai membatalkan puasa. Sini sampah misalnya, ada sampah ya menyengat siang hari, aduh gimana ini, makruh gitu. Apalagi menciumnya, apalagi suka durian, siang hari suka durian misalnya, durian, wah makruh ini jelas ya, tapi tidak sampai membatalkan. Itu kenapa sebabnya kok ada yang memakruhkan. Tapi dalam keterangan yang lain tidak juga itu. Seperti di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, itu idza kana yaumu shaumi ahadikum falyusbih dahinan mutarajjila. Jika kalian berpuasa maka hendaklah masuk waktu subuh, berarti waktu subuh kan sudah waktunya puasa kan itu ya, dalam keadaan berminyak. Nah, berminyak di sini boleh minyak wangi ya dah. Kemudian dan menyisir rambutnya jadi yang rapi ya, berminyak-minyak, tapi jangan yang jadi menyengat gitu loh, minyak yang biasa lah, yang kira-kira orang itu tampak orang ini sehat walaupun dia ini puasa tampak sehat. Jadi kalau puasa jangan menampakkan loyo ngantuk, jangan, nggak sunnah itu ya, jelas. Walaupun dikatakan naumu shaim ibadatun, tapi yang lebih afdol lagi kalau kalian ini menampakkan sehat nih aku walaupun puasa, maka sisiran sunnah, berminyak mentatoyub, tapi yang tatoyub yang ringan ya, sekitar itu orang ya asik aja melihatnya itu. Tapi kalau berminyak untuk menarik lawan jenisnya juga makruh, bahkan bisa haram itu ya.
Wah, biar cewek cantik ketemu aku suka, tambah haram dosa dia. Jelas ya? Nah, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan itu dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, itu yustahabbu lisaim ayyudahana hatta tadhhaba anhu apa ini? Hubratus siyam ya. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu untuk membasahi diri sehingga dia segar ya. Ini membasahi diri juga dengan berminyak-minyak begitu ya. Demi menghilangkan kesan lusuh karena puasa. Tahu kesan lusuh tadi ya? Apa enggak terawat itu? Ya. Nah, kemudian hendaklah dia dalam berpuasa itu tersembunyi, tidak menampakkan aku ini loyo, kamu puasa ya, iya, tapi enggak kelihatan gagah gitu. Ini sunnah. Antara lain ya orang berminyak, begitu kurang lebih. Ya, berminyak ini kan, ini seger ini, habis mandi seger, begitu ya. Tapi yang nggak boleh disalahgunakan, seperti orang berkumur itu loh ya. Disalahgunakan, gimana orang berkumur gitu? Ada orang masuk kamar mandi seger-seger gitu, berkumur. Dilihat berkumurnya itu 3 kali, yang keluar cuma 2, yang satu ditelan. Ayo jangan, ini membatalkan puasa. Ya dah, ya begitulah. Jadi yang biasa, normal, bagus, tidak berlebih-lebihan. Kalau cari minyak wangi jangan yang menyengat, karena sudah ada karoha nanti ya masuk ke dimag, masuk ke otak, maka jadi nggak sunnah lagi, nggak baik lagi jadi ya. Begitu Ustaz, kurang lebih jawabannya. Jelas ya? Jelas ya. Baik, masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah, pertanyaan sudah selesai. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT ya. Keberkahan bulan suci Ramadan, keberkahan majelis taklim ya dah. Keberkahan ilmu yang kita serap, dan mudah-mudahan Allah SWT juga mengampuni seluruh dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, serta menerima seluruh amal ibadah kita dengan melipat gandakan pahalanya dan menerimanya dengan Masya Allah, dijadikan sebagai sangu kita atau bekal kita kelak tatkala akan menghadap Allah untuk masuk surga Jannatun Naim. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.